Ketika terjadi bencana alam, ada banyak pihak yang bergerak bersama dalam upaya penanggulangan bencana tersebut. Kalian dapat menyaksikannya di televisi, yaitu orang-orang dengan seragam BNPB, BPBD, PMI, ICRC, Aksi Cepat Tanggap atau ACT, Basarnas, bahkan TNI dan Polri. Nah, setiap badan dan lembaga tersebut harus bekerja sama dalam aksi penanggulangan bencana. Oleh sebab itu, dibutuhkan rencana kerja yang jelas agar setiap pihak dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Apa sajakah lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana? Simak pembahasan selengkapnya pada video pembelajaran ini. Bencana alam dapat menimbulkan dampak kerugian yang besar, baik korban jiwa, kerusakan fasilitas umum dan bangunan lainnya, maupun kerusakan ekosistem. Oleh sebab itu, dibutuhkan kerjasama antar lembaga terkait dalam upaya penanggulangan bencana di Indonesia. Lembaga-lembaga yang terlibat dalam upaya penanggulangan bencana tersebut berasal dari berbagai sektor karena dampak bencana alam umumnya juga berpengaruh pada berbagai bidang kehidupan. Lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana alam dikelompokkan ke dalam 3 segmen, yaitu lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana alam berdasarkan sektornya, lembaga utama yang berperan dalam penanggulangan bencana, dan lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana alam berdasarkan status lembaganya. Pertama, lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana alam berdasarkan sektornya. Setiap sektor memiliki peran masing-masing dalam penanggulangan bencana alam. Jadi, diperlukan adanya koordinasi antar sektor. Sektor-sektor tersebut ialah sebagai berikut. Sektor pemerintahan. Sektor pemerintahan berperan sebagai pemegang kendali dan koordinasi pembangunan pasca bencana alam. Contohnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sigap dalam mengordinasikan kementerian dan lembaga untuk memenuhi berbagai bantuan dalam penanganan bencana alam, seperti erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Sektor kesehatan. Sektor kesehatan berperan untuk merencanakan dan melakukan pelayanan kesehatan serta medis bagi korban bencana alam. Contohnya, bantuan tenda kesehatan reproduksi dari UNFPA atau United Nations Population Fund kepada pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, bertujuan untuk melayani kesehatan ibu dan bayi di lokasi bencana alam. Sektor sosial. Sektor sosial berperan untuk merencanakan dan menyalurkan bantuan pokok kepada para pengungsi akibat bencana alam. Contohnya, pemberian bantuan berupa bahan kebutuhan pokok, matras, selimut, perlengkapan mandi, perlengkapan bayi, air mineral dan masker oleh perusahaan asuransi yang bergerak di bidang jaminan sosial kepada korban bencana alam erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Sektor pekerjaan umum. Sektor pekerjaan umum berperan untuk merencanakan tata ruang daerah, menyiapkan jalur evaluasi, serta membangun sarana dan prasarana untuk mengurangi potensi bencana atau untuk memperbaiki fasilitas yang rusak akibat bencana. Contohnya,
Dinas PUPR atau Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan membangun kembali jembatan di Kecamatan Kintamani, Bali yang hilang akibat bencana banjir pada tahun 2017. Sektor perhubungan. Sektor perhubungan berperan untuk merencanakan kebutuhan jalur transportasi akibat jalur transportasi yang terdahulu telah rusak atau terputus akibat bencana alam. Contohnya, PT Kereta Api Indonesia atau KAI melakukan kegiatan perbaikan dan perawatan di sepanjang jalur kereta api dengan pembersihan drainase, pembuatan pancangan paku alam dan beton talut penahan tanah, serta pembuatan pemecah aliran sungai sebagai antisipasi terhadap bencana hidrometeorologi. Sektor energi dan sumber daya mineral. Sektor energi dan sumber daya mineral berperan untuk merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi pada bidang bencana geologi dan bencana akibat perbuatan manusia yang memiliki kaitannya dengan geologi. Contohnya, BPBD Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur melakukan uji coba Peranti EWS atau Early Warning System tsunami di sejumlah kawasan pesisir selatan sebagai peringatan kepada masyarakat jika akan terjadi bencana tsunami. Sektor tenaga kerja dan transmigrasi. Sektor tenaga kerja dan transmigrasi berperan untuk merencanakan pengerahan korban terdampak bencana alam ke wilayah lain yang lebih aman. Contohnya, BNPB dan Tim SAR atau Search and Rescue merencanakan evakuasi terhadap masyarakat terdampak bencana alam banjir di Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan 6 helikopter. Sektor keuangan. Sektor keuangan berperan untuk merencanakan dan menyiapkan anggaran biaya penanggulangan bencana. Contohnya, pemerintah daerah Kabupaten Garut, Jawa Barat menyediakan anggaran biaya tak terduga hingga 2 miliar rupiah yang digunakan untuk kebutuhan korban bencana banjir bandang. Sektor kehutanan. Sektor kehutanan berperan untuk merencanakan dan melakukan upaya penanggulangan bencana, terutama pada bencana alam, khususnya kebakaran hutan atau lahan. Contohnya, Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan Daerah beserta BPBD Kota Pekanbaru Provinsi Riau melakukan sosialisasi, mitigasi, dan pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta COVID-19 kepada aparatur kelurahan. Sektor kelautan. Sektor kelautan berperan untuk merencanakan dan melakukan upaya penanggulangan bencana, terutama pada bencana alam seperti tsunami dan abrasi. Contohnya, BPBD, TNI, organisasi masyarakat dan relawan melakukan pembuatan tanggul yang terbuat dari geobag berisi pasir untuk mencegah abrasi di Pantai Lengkong, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Sektor lembaga penelitian dan pendidikan tinggi. Sektor ini berperan untuk melakukan kajian penelitian dalam upaya penanggulangan bencana. Contohnya, BNPB bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung untuk meluncurkan buku terkait pedoman perencanaan jalur dan rambu evakuasi tsunami. Sektor pertahanan. Sektor pertahanan berperan untuk membantu dalam kegiatan Search and Rescue atau SAR, serta untuk membantu pengamanan wilayah terdampak bencana yang sedang ditinggal oleh penghuninya karena sedang mengungsi. Contohnya, TNI Angkatan Laut mengerahkan prajuritnya yang tergabung dalam Satuan Tugas atau Satgas Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Semeru. Kedua, lembaga utama yang berperan dalam penanggulangan bencana.
Terdapat dua lembaga utama yang berperan dalam penanggulangan bencana, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB di tingkat nasional dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD di tingkat daerah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dalam rangka melaksanakan tugas penanggulangan bencana di tingkat nasional, setiap sektor di lingkungan nasional saling terkoordinasi di bawah naungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dalam penanggulangan bencana, BNPB memiliki beberapa fungsi dan tugas sebagai berikut. BNPB berfungsi untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi dengan melakukan tindakan secara cepat, tepat, efektif, dan efisien. Fungsi ini diwujudkan melalui tugas-tugas BNPB sebagai berikut: memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan keadaan darurat bencana, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan. BNPB berfungsi untuk mengordinasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, dan menyeluruh. Fungsi ini diwujudkan melalui tugas-tugas BNPB sebagai berikut: melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan atau bantuan nasional dan internasional. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD menaungi, mengordinasi, dan melaksanakan tugas penanggulangan bencana di tingkat daerah, yaitu di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. BPBD adalah lembaga penanggulangan bencana di daerah yang dibentuk oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. BPBD dan BNPB terus terhubung melalui rapat koordinasi yang dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Dalam penanggulangan bencana, BPBD memiliki beberapa fungsi dan tugas sebagai berikut. BPBD berfungsi untuk melakukan koordinasi antara pihak-pihak lain seperti lembaga pemerintahan, lembaga usaha, atau pihak lain seperti pihak lembaga internasional yang diperlukan dalam penanggulangan bencana. Fungsi tersebut diwujudkan dalam tugas-tugas BPBD sebagai berikut. Merumuskan program kegiatan BPBD. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan. Membagi tugas sesuai dengan bidang tugasnya, serta memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas penanggulangan bencana. BPBD berfungsi untuk mengomando pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik dari lembaga pemerintahan, lembaga usaha, atau pihak lain yang diperlukan dalam penanggulangan bencana. Fungsi tersebut diwujudkan dalam tugas-tugas BPBD sebagai berikut. Menyelenggarakan, mengadministrasikan, mendistribusikan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan bantuan untuk bencana.
mengordinasi satuan kerja dari lembaga pemerintahan, lembaga usaha, atau pihak lain dalam rangka penanggulangan bencana. BPBD berfungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi. Fungsi tersebut diwujudkan dalam tugas BPBD sebagai berikut. Menetapkan pembentukan satuan tugas atau Satgas Penanggulangan Bencana, melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas. BPBD berfungsi untuk melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Fungsi tersebut diwujudkan dalam tugas BPBD dengan melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ketiga, lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana alam berdasarkan status lembaganya. Berdasarkan status lembaganya, lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana alam dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu lembaga pemerintahan, lembaga usaha, serta lembaga internasional dan lembaga asing non-pemerintah. Lembaga pemerintahan. Lembaga pemerintahan adalah lembaga yang berasal dari lingkungan pemerintahan, terutama yang menjalankan fungsi eksekutif. Lembaga yang menjalankan fungsi eksekutif adalah lembaga yang berperan untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan sesuai isi undang-undang. Lembaga pemerintah dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu lembaga pemerintah pusat dan lembaga pemerintah daerah. Lembaga pemerintah pusat. Lembaga pemerintah pusat adalah lembaga yang berperan untuk menjalankan pemerintahan pembangunan sesuai isi undang-undang dalam lingkup nasional. Contohnya adalah Presiden, Wakil Presiden, BNPB, serta Kementerian Pusat, seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan. Dalam penanggulangan bencana, pemerintah pusat memiliki beberapa tanggung jawab sebagai berikut. Mengurangi risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan. Contohnya, dilakukan pengadaan dan pemasangan sirine utama yang dapat berbunyi kurang dari 10 menit setelah terjadi gempa di bawah laut. Memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat terdampak bencana. Contohnya, dalam meninjau lokasi banjir di Nusa Tenggara Timur, Kementerian Sosial membawa bantuan pokok yang dibutuhkan oleh korban banjir, seperti makanan, pakaian, dan obat-obatan. Mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dengan nominal yang memadai dalam bentuk dana siap pakai. Hal ini disebabkan bencana dapat datang secara tiba-tiba dan diperlukan dana segera untuk memberikan pertolongan. Contohnya, Kementerian Keuangan menyiapkan dana cadangan bencana dalam APBN untuk mendanai tanggap darurat serta hibah rehabilitasi dan rekonstruksi kepada pemerintah daerah sebesar 5 triliun rupiah sampai 10 triliun rupiah per tahun. Dalam penanggulangan bencana, pemerintah pusat memiliki beberapa wewenang sebagai berikut. Membuat kebijakan pembangunan nasional yang di dalamnya memuat unsur penanggulangan bencana dan menetapkan kebijakan yang selaras dengan kebijakan pembangunan nasional.
menetapkan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah, membuat kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber bencana, membuat kebijakan mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan, menentukan kebijakan untuk bekerja sama dengan lembaga internasional, mengendalikan pengumpulan dan penyaluran donasi untuk korban terdampak bencana berskala nasional. Lembaga pemerintah daerah. Lembaga pemerintah daerah adalah lembaga yang berperan untuk menjalankan pemerintahan pembangunan sesuai isi undang-undang dalam lingkup daerah, seperti provinsi, kabupaten, atau kota. Contohnya adalah gubernur, bupati, wali kota, BPBD, serta dinas-dinas daerah seperti dinas sosial dan dinas kesehatan. Dalam penanggulangan bencana, pemerintah daerah memiliki beberapa tanggung jawab sebagai berikut. Memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat terdampak bencana. Contohnya, saat gempa bumi di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, BPBD Kabupaten Pandeglang melakukan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar untuk korban gempa, seperti pendirian tenda pengungsian, dapur umum, dan pemenuhan kebutuhan makanan. Mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD dengan nominal yang memadai dalam bentuk dana siap pakai. Hal ini disebabkan bencana dapat datang secara tiba-tiba dan diperlukan dana segera untuk memberikan pertolongan. Contohnya, pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan dana tanggap darurat pada tahun 2022 sebesar 700 miliar rupiah. Dalam penanggulangan bencana, pemerintah daerah memiliki beberapa wewenang sebagai berikut. Menetapkan kebijakan penanggulangan bencana yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah di lingkup wilayahnya, baik provinsi, kabupaten maupun kota, mengatur penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana di wilayahnya, merumuskan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam di wilayahnya, menentukan kebijakan untuk bekerja sama dengan provinsi, kabupaten, dan kota lain dalam rangka melakukan penanggulangan bencana, mengendalikan pengumpulan dan penyaluran donasi bagi korban terdampak bencana yang berskala provinsi, kabupaten, dan kota. Lembaga pemerintahan adalah lembaga yang wajib hadir dan turut serta dalam penanggulangan bencana alam. Lembaga usaha. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik daerah atau BUMD, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan undang-undang untuk menjalankan jenis usaha tetap yang bekerja dan berkedudukan di wilayah Indonesia. Lembaga usaha tidak wajib turut serta dalam penanggulangan bencana alam. Meskipun demikian, lembaga usaha mendapatkan kesempatan untuk turut serta dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui tindakan-tindakan sebagai berikut. Lembaga usaha menyesuaikan kegiatan usahanya sesuai dengan kebijakan penanggulangan bencana. Contohnya, dalam mengantisipasi banjir di sekitar proyek kereta cepat, lembaga usaha akan melakukan normalisasi atau perbaikan dan pembersihan saluran drainase sehingga aliran sungai tidak tersumbat akibat adanya pembangunan. Lembaga usaha tersebut juga melakukan perbaikan akses warga yang rusak akibat banjir. Lembaga usaha menyampaikan upaya untuk menanggulangi bencana dan menyampaikannya kepada publik. Contohnya,
Lembaga usaha yang bergerak di bidang konstruksi memberikan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, yang terdiri atas makanan siap saji, air mineral, paket sembako, perlengkapan keamanan, perlengkapan mandi, keperluan anak dan bayi, serta kebutuhan sandang. Lembaga usaha berkewajiban untuk mengindahkan prinsip kemanusiaan dan menjalankan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana. Contohnya, saat terjadi bencana banjir, toko-toko yang terletak di sekitar lokasi banjir tidak boleh menaikkan harga barang yang mungkin mengalami kelangkaan, seperti bahan makanan dan peralatan mandi. Lembaga internasional dan lembaga asing non-pemerintah. Lembaga internasional adalah lembaga yang berada di lingkup struktur Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, atau lembaga yang menjalankan tugas untuk mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Sementara itu, lembaga asing non-pemerintah adalah lembaga dari negara lain yang tidak memiliki keterkaitan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Perwakilan dari lembaga internasional yang sedang berada di Indonesia dalam rangka membantu penanggulangan bencana akan mendapatkan jaminan perlindungan dari pemerintah. Dalam kegiatan penanggulangan bencana, lembaga internasional dapat melakukannya secara mandiri atau bekerja sama dengan mitra kerja dari Indonesia. Pemilihan cara penanggulangan bencana disesuaikan dengan latar belakang sosial, budaya, dan agama masyarakat. Contohnya dalam bencana tsunami Aceh pada tahun 2004, Komite Internasional Palang Merah atau ICRC, salah satu organisasi kemanusiaan internasional, bermitra dengan Palang Merah Indonesia atau PMI untuk memberikan bantuan bahan makanan kepada para pengungsi. Makanan adalah salah satu bentuk kondisi budaya yang berbeda-beda antar wilayah di muka bumi. Jadi, Komite Internasional Palang Merah memilih mitra dari Indonesia yang lebih memahami jenis bantuan bahan makanan yang dibutuhkan oleh para pengungsi, khususnya di wilayah Aceh yang mayoritas Muslim. Contoh integrasi antar lembaga untuk menangani suatu bencana. Saat terjadi bencana tsunami di Aceh, kegiatan penanggulangan bencana dilakukan dengan melibatkan bermacam-macam lembaga melalui perannya masing-masing sebagai berikut. BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan koordinasi dan integrasi kegiatan penanggulangan bencana. Pemerintah pusat dan daerah melakukan koordinasi untuk melakukan pembangunan kembali wilayah Aceh setelah terdampak tsunami. Kementerian Kesehatan, PMI atau Palang Merah Indonesia, rumah sakit negeri, dan rumah sakit swasta merencanakan serta melakukan pelayanan kesehatan bagi korban terdampak bencana tsunami. Kementerian Sosial, lembaga usaha, serta lembaga internasional dan lembaga non-pemerintah asing mengumpulkan dana dan barang untuk disalurkan kepada korban bencana sesuai dengan petunjuk daftar kebutuhan pengungsi dari BNPB. Kementerian Pekerjaan Umum membangun kembali fasilitas berupa pusat perniagaan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana. Kementerian Perhubungan merencanakan jalur transportasi di wilayah yang terdampak bencana agar aktivitas penduduk bisa berangsur-angsur normal kembali. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merencanakan dan menyediakan pemenuhan energi bagi wilayah yang terdampak bencana alam. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki peran untuk merencanakan pengerahan korban terdampak bencana alam
ke wilayah lain yang lebih aman terhadap bencana. Kementerian Keuangan memiliki peran untuk merencanakan dan menyiapkan anggaran biaya penanggulangan bencana tsunami Aceh. Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki peran untuk merencanakan dan melakukan upaya penanggulangan bencana tsunami agar kedepannya potensi kerugian, baik jiwa maupun harta, akibat tsunami dapat berkurang. Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, serta Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memiliki peran untuk melakukan kajian penelitian untuk upaya penanggulangan bencana. Salah satunya ialah dengan menerapkan Early Warning System atau EWS atau Sistem Peringatan Dini Tsunami di wilayah Aceh. Kementerian Pertahanan atau Badan SAR atau Search and Rescue Nasional atau biasa disebut Basarnas, TNI atau Tentara Nasional Indonesia, dan Polri atau Kepolisian Indonesia memiliki peran untuk membantu kegiatan penyelamatan korban dan mencari korban terdampak bencana tsunami. Mereka juga berkoordinasi untuk membantu pengamanan wilayah terdampak bencana yang sedang ditinggal oleh penghuninya untuk mengungsi. Kesimpulan, dalam upaya penanggulangan bencana, dibutuhkan kerjasama antar lembaga di Indonesia. Bencana alam memengaruhi beragam sektor, sehingga berbagai lembaga di setiap sektor akan turut serta berperan dalam penanggulangan bencana. Di Indonesia, lembaga yang memiliki peran utama dalam penanggulangan bencana adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Berdasarkan status lembaganya, lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana alam dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu lembaga pemerintahan, lembaga usaha, serta lembaga internasional dan lembaga asing non-pemerintah.